Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kenikmatan iman Islam ini, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan saat ini. Dan salat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaatnya. Baik, sahabat Wahyu semua, tema kali ini bincang bersama sahabat Wahyu akan mengambil judul Biden tak percaya ada genosida di Gaza, buta dan gila. Nah, untuk itu saya ingin mengundang narasumber kita, menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Masya Allah, kayaknya ini lagi santai, asik banget ini di mana, di kafe ini kayaknya. Di bandara gua. Oh, lagi di bandara. Baik, mudah-mudahan perjalanannya lancar, Bang Rocky. Ya, amanilah. Baik, Bang Rocky, kita ketahui bahwa pemerintahan Amerika atau Presiden Biden tak yakin ada genosida di Gaza yang dilakukan Israel. Dan ini disampaikan penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan Senin 13 Mei 2024. Padahal kita ketahui bahwa dunia internasional melihat dengan sangat terang benderang. Bahkan mahasiswa dan dunia kampus di AS sendiri itu ikut mengecam apa yang terjadi di Gaza. Nah, tapi bahkan sampai kurang lebih ada 2.500 mahasiswa yang ditangkap ya, kalau informasi yang saya baca dari berita-berita online. Nah, kira-kira kenapa Biden tidak melihat fakta-fakta itu dan justru menyatakan bahwa Biden tidak percaya bahwa ada genosida di Gaza? Apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan Biden ini, Bang Rocky? Ya, yang pertama saya ingin menyapa dulu lah. Sebelum membahas Biden, kita menyapa dulu para sahabat Ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, juga diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat memang ini membuat kita sedih ya, bagaimana saudara-saudara kita di dalam konteks keimanan maupun kemanusiaan di Palestina, terutama di Gaza, sekarang hari ini di Rafah, juga sama mengalami perlakuan yang luar biasa zalimnya dan biadabnya oleh laknatullah alaih Zionis Yahudi, yang kita bisa lihat bahwa seluruh dunia mengecam, terutama yang masyarakat dunia mengecam, tapi para penguasa dan pemerintahan yang merupakan ante-ante Zionis maupun juga sebagai cicunguk-cicunguknya Amerika, saya lihat memang tidak bergeming, dan makanya kita bisa mengatakan mereka ini sebenarnya buta mata, buta hati, sehingga tidak bisa melihat betapa besarnya suara masyarakat global, masyarakat dunia yang mengecam kelakuan biadab Zionis Yahudi, yang kemudian didukung oleh Biden dan para sesungguhnya ada pemerintahan Biden dan para pendukung-pendukungnya. Saya pikir ini mereka bukan sekedar buta, tetapi ada nampaknya sudah tidak waras gitu ya. Bisa dunia melihat seperti itu, bahkan ada mahasiswa-mahasiswa di Amerika sendiri menyuarakan dengan begitu keras kritikan terhadap pemerintahannya. Dia nampaknya tuli dan buta, kayaknya tidak melihat begitu banyak. Bahkan di kampus-kampus banyak begitu gerakan mahasiswa mendukung Palestina, mendukung penolakan kebiadaban Zionis Yahudi tanah Sudan. Tapi Amerika pura-pura mengatakan tidak yakin kalau terjadi genosida. Padahal data sudah menunjukkan lebih 35.000 warga Gaza yang syahid, meninggal, bahkan luka-luka tak terhitung lagi. Bahkan hari ini di Rafah juga terancam kelaparan, terancam dengan ketakutan, terancam dengan berbagai intimidasi. Saya pikir ini yang menunjukkan bahwa hanya punya dua penyakit itu. Orang yang mengatakan bahwa di Gaza tidak ada genosida dan tidak terjadi kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis alaihi. Itu kalau tidak buta, dia juga gila.
Saya pikir itu dua kalimat, dua kata yang layak disematkan kepada orang yang tetap mendukung kelakuan biadab Zionis Yahudi, baik itu Amerika dan pemerintahannya maupun pemerintahan atau penguasa-penguasa Muslim yang ada di Timur Tengah, terutama yang saya lihat yang tetangga-tetangga dekat, ada Mesir, ada Lebanon, Suriah, Iran, Irak, seputar Timur Tengah mestinya mereka bisa menghentikan kebiadaban itu dengan menggunakan pasukan mereka atau dengan langkah diplomatik. Tapi itu tidak dilakukan. Bahkan mereka berada di belakang Zionis dan bahkan mendukung mereka, bahkan merestui kebiadaban yang dilakukan. Ini yang menurut saya bukan hanya Biden dan Amerika, penguasa Amerika ya, bukan masyarakat Amerika banyak yang masih tidak buta dan tidak gila, tapi penguasa-penguasanya ini sudah gila dan buta. Ini yang menurut saya sudah tidak waras. Nah itu masih mendukung kelakuan seperti itu. Saya pikir itu, Bung Wahyu. Baik. Kita ketahui Bang Rocky bahwa selama ini kan AS itu merasa negara dengan hak asasi manusia yang menjunjung demokrasi gitu, tapi seharusnya masyarakat dunia atau umat dunia melihat kondisi bahwa apa yang disampaikan Amerika Serikat dengan Bidennya itu terkait bicara HAM, kemudian bicara juga demokrasi, tapi mereka juga yang membidangi gitu, yang membidani dari pembantaian di Gaza. Artinya sesuatu yang terjadi di Gaza ini adalah atas bantuan Amerika. Kita ketahui bahwa Amerika itu menggelontorkan mungkin sudah ribuan triliun ya. Kita ketahui terakhir kemarin aja 500 triliun bantuan yang diberikan atau dukungan Amerika Serikat kepada Israel gitu Bang Rocky. Jadi apakah layak ketika dunia saat ini masih menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara paling menjunjung tinggi HAM itu, sedangkan ya menurut saya sih tidak layak gitu karena memang mereka adalah mendukung pembantaian atau genosida di Israel, Bang Rocky. Iya, jadi inilah standar ganda yang dilakukan oleh Amerika. Di satu sisi dia menuding orang lain untuk melanggar HAM, terutama kalau yang melakukan orang-orang dari Timur Tengah maupun orang-orang Muslim, itu dia melanggar HAM, bahkan dituduh teroris, radikal. Tapi kalau mereka yang melakukan, tutup mata dan tutup telinga, pura-pura buta dan pura-pura tuli, dan bahkan memang cenderung tidak waras kan gitu kira-kira. Jadi ini yang kita lihat bahwa mereka sebenarnya tidak layak mengajari kita HAM, mengajari demokrasi, tidak layak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ajaran HAM dan demokrasi juga memang nampak tidak bisa dilaksanakan dengan baik di dunia ini, dan bahkan terjadi pertentangan-pertentangan yang terjadi tidak sesuai dengan fitrah manusia. Di satu sisi disuruh melaksanakan demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan, itu pun tidak sesuai fitrah. HAM, asasi manusia, faktanya tidak bisa dilakukan. Karena yang bisa dikategorikan negara-negara adidaya dianggap tidak melanggar HAM. Orang yang pro kepada Zionis, orang yang pro kepada Amerika dianggap tidak melanggar HAM kalau melakukan sesuatu. Tapi kalau orang yang anti terhadap mereka, maka melakukan sedikit kekerasan dianggap radikal, dianggap melanggar HAM. Jadi bahkan ini yang sebenarnya tidak layak lagi. Dua ajaran Amerika yang disebarkan ke berbagai penjuru dunia ini tidak layak untuk diikuti lagi. Dan Amerika tidak layak untuk dijadikan contoh atau teladan bangsa ataupun pemerintahan yang bisa memberikan contoh pelaksanaan demokrasi, praktek demokrasi maupun dalam konteks ada gagasan untuk memelihara hak asasi manusia. Jadi itu saya pikir dua tema HAM dan hak asasi manusia dan demokrasi itu, saya pikir itu adalah ajaran racun yang diajarkan kepada dunia Islam dari Amerika, yang tujuannya adalah untuk mengatur dan menakut-nakuti warga dunia, kemudian mereka sendiri yang melanggarnya. Saya pikir itu yang perlu dilakukan koreksi terhadap ajaran HAM maupun ajaran demokrasi yang dilakukan Amerika. Tidak layak dicontoh, yang mengajarkan sendiri juga begitu melakukan banyak pelanggaran HAM, bahkan mendukung terjadinya pelanggaran HAM, juga tidak praktik demokrasinya juga seperti itu, sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya dua ajaran ini hanya racun yang
dihembuskan oleh para penjajah kepada negeri-negeri yang dunia ketiga untuk terus terjadi ketidakstabilan politik di dalam negaranya. Dan kemudian mereka akan menuding, oh tidak demokratis, atau terjadi pelanggaran HAM. Dan padahal yang melakukan pelanggaran HAM justru negara-negara para penjajah, negara-negara para perampas tanah seperti Zionis Yahudi yang merampas tanah Palestina, dan juga didukung oleh negara-negara Amerika dan negara-negara sekutunya. Ini menunjukkan mereka adalah komplotan negara penjajah dan perampas. Nah, ini yang harusnya tidak layak lagi bicara HAM, tidak layak lagi bicara demokrasi. Begitu, Bung Wahid. Baik. Kemudian begini, Bang Rocky, kita ketahui misalkan keberpihakan pemerintah Indonesia gitu. Apakah memang rejim Jokowi ini melanggar konstitusi ketika memang mendukung misalnya kebijakan AS gitu kan, dan sepertinya tidak membela Palestina dengan benar-benar pembelaan gitu, Bang Rocky. Iya, tidak membela saja itu kategorinya mengkhianati konstitusi. Karena di konstitusi itu pembukaannya diamanahkan tugas negara itu 4. Dibentuknya negara Indonesia itu 4 tujuan utamanya. Melindungi segenap bangsa, mencerdaskan bangsa kita, kemudian mensejahterakan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian. Nah, ini terjadi kekacauan di dunia. Kita tidak serius untuk ikut melakukan langkah-langkah perdamaian itu. Dan bahkan sampai hari ini kan kita tidak melihat ada pasukan Garuda yang dikirim ke Palestina untuk menjaga perdamaian di sana. Kita punya pasukan Garuda yang selama ini dikirim ke daerah-daerah konflik, baik di Kongo, baik di Suriah atau Lebanon dan seterusnya. Tetapi hari ini kita tidak melihat begitu lebih dari 35.000 warga Gaza dibantai, genosida terjadi, tapi tidak ada upaya pemerintahan kita untuk mengirim pasukan Garuda coba. Itu menunjukkan tidak serius dan juga telah tidak mematuhi amanat konstitusi. Jadi kalau sekedar mengecam, dalam pemerintahan Jokowi mengecam atau mendukung pemerintahan Palestina, hanya ucapan, itu levelnya hanya sebatas yang dilakukan oleh para mahasiswa, para pemimpin ormas, para aktivis itu dengan ucapan. Tapi kalau orang yang punya kewenangan, punya kekuasaan seperti presiden maupun punya tentara dan sebagainya, mereka mestinya tidak sekedar melakukan ucapan, tapi melakukan tindakan. Bahkan dengan kekuasaannya, dengan pasukannya, dia bisa mencegah terjadinya pembunuhan. Mau sampai berapa ribu lagi yang mati. Ini menunjukkan memang harga nyawa di alam demokrasi yang dunia ini sedang dipimpin oleh kaum kapitalis. Itu menunjukkan nyawa manusia tidak begitu berharga. Ratusan ribu meninggal di Gaza, bahkan terancam kematian dan kelaparan lagi. Tapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda ada pengiriman pasukan untuk mencegah terjadinya kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Anatullah. Saya pikir ini yang perlu disadari warga dunia, bahwa pemerintahan mereka, ini kalau kita lihat bahwa masyarakat dunia memang terbuka sebagian besar matanya dan juga pikirannya untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina. Tetapi kita bisa melihat justru para penguasa yang punya tentara, punya pasukan, punya senjata, punya peralatan, itu buta matanya dan hatinya, sehingga tidak bisa mencegah terjadinya genosida. Sudah lebih 35.000 meninggal, dianggap tidak yakin gitu ada pembantian di sana atau ada genosida di sana. Itu kan menunjukkan kedunguan yang luar biasa. Nah, ini menurut saya betul warga dunia harus memahami bahwa penguasa-penguasa mereka yang ada hari ini betul-betul manusia-manusia penguasa yang tidak berperi kemanusiaan, tidak punya hati, dan buta terhadap fakta yang ada. Sudah lebih 35.000 yang meninggal, tetapi masih menyatakan tidak melakukan tindakan yang semestinya dengan kekuasaannya, dengan pasukannya, dengan alat-alat tempurnya atau alat-alat militer. Saya pikir itu yang harus didorong oleh para masyarakat global dunia untuk mendorong para penguasa mereka. Mudah-mudahan cepat sadar mereka sebelum mereka mati dan dihadapkan pengadilan yang juga di hadapan Allah SWT. Dengan kekuasaannya yang begitu besar, pasukan yang begitu banyak, untuk apa yang dilakukan ketika tidak membela orang yang terjalimi seperti di Gaza dan di Rafah di Palestina hari ini. Baik, ini pertanyaan terakhir, Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait dengan kewajiban membantu orang yang dijajah atau dizalimi gitu? Seperti yang Bang Rocky sampaikan barusan, sejatinya umat Islam di Palestina itu tidak sendirian gitu kan. Di sekitar Palestina sendiri itu ada Jordan, ada Mesir, ada Suriah,
ya kan, ada Arab Saudi. Tapi pada faktanya sekarang pemimpin-pemimpin negeri-negeri kaum muslimin yang ada di sekitarnya pun tidak membantu, gitu kan. Justru di Riyadh diadakan festival musik besar-besaran, gitu kan. Mesir sendiri menutup pintu Rafahnya, gitu kan. Bahkan kita lihat dinding pemisah, tembok pemisah yang dibangun di situ sangat tinggi dengan berlapis-lapis, gitu kan. Nah, melihat kondisi sekarang ini seperti itu, ya siapa yang berkewajiban gitu membantu saudara-saudara yang terjajah atau yang dizalimi di Palestina gitu. Dan kira-kira apakah memang dahulu ada kisah ataupun sejarah di dalam sistem Islam atau sistem khilafah dalam penyelesaian kasus-kasus seperti Palestina ini, Bang Rocky? Iya, kalau kita lihat dalam Islam itu ajarannya jelas ya, tidak boleh ada penindakan kezaliman yang dilakukan oleh individu maupun oleh penguasa, apalagi oleh penguasa, maka tidak boleh terjadi. Dan itu kita saksikan dalam catatan sejarah, misalnya untuk menyelesaikan kasus seperti Palestina, ketika Atrobun mengepung Al-Aqsa dulu ya, Palestina itu, maka kala itu Khalifah Umar, Khalifah kedua, mengirimkan pasukan yang kemudian beberapa lama tidak juga berhasil. Akhirnya Umar bin Khattab sendiri turun tangan datang dengan menuju ke Palestina di Al-Aqsa itu. Dan kita lihat bahwa apa yang dilakukan kala itu memang Atrobun, Panglima Romawi itu kabur gitu, karena tahu bahwa kalau Umar bin Khattab datang, dia kemungkinan pasukannya akan tidak mampu berhadapan sehingga kabur. Dan itulah terjadi pembebasan Al-Aqsa yang pertama. Dan itu memang harus begitu, caranya harus dikirim pasukan. Jadi kalau ada pemimpin yang mengaku seperti Umar bin Khattab, tapi ketika melihat Al-Aqsa dikuasai Yahudi, Palestina dijajah oleh Zionis Yahudi, tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar, berarti pengakuan mirip Khalifah Umar itu palsu. Jadi ini yang perlu diingat. Jadi itu kejadian seperti itu di masa Khalifah Umar. Sehingga itu menjadi sunnah bagi kaum muslimin. Kalau ada kezaliman oleh pasukan lain atau orang lain terhadap suatu daerah, maka harus dibebaskan. Sehingga dikirimkan, pembebasannya itu dikirim bukan kirim bantuan makanan, tetapi dikirim bantuan pasukan. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu khalifah kedua. Dan ada hadis yang memerintahkan kita untuk mengambil sunnah Nabi dan sunnahnya kalau Khulafaur Rasyidin. Khalifah kedua itu masuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin. Sehingga ada hadis mengatakan yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyin. Jadi ambillah sunnahku dan sunnah para khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 khalifah itu yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita lihat sebenarnya contoh yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu menjadi sunnah bagi kaum muslimin untuk mengikutinya, terutama harus dilakukan oleh para penguasa-penguasa muslim. Jadi kalau dia jadi penguasa, melihat situasi kejadian seperti itu, harus bukan sekedar mengirimkan bantuan makanan, apalagi kain kafan, apalagi sekedar mengecam, harusnya memang yang dikirim adalah pasukan untuk membersihkan dan membebaskan daerah yang dizalimi. Itulah konsep Islam. Sebagaimana juga dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dalam kisah pembebasan Palestina ini baru ada 2 orang pemimpin yang berhasil membebaskan Palestina dari penjajahan. Yang pertama adalah Khalifah Umar, yang kedua adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. 2 orang ini pemimpin kaum muslimin dengan posisi sebutan sebagai sultan dan sebagai khalifah atau Amirul Mukminin. Jadi hari ini para penguasa yang dengan sebutan selain itu mestinya mawas diri. Dia harus menggunakan sistem Islam dengan sebutan-sebutan Islam. Jadi kita tidak bisa berharap dalam catatan sejarah hanya 2 orang itu, kita tidak bisa berharap kepada presiden. Dunia hari ini belum ada catatan seorang presiden yang bisa membebaskan Palestina. Jadi kita tetap berharap adanya khalifah maupun Amirul Mukminin atau sultan yang bisa membebaskan Palestina. Jadi Palestina ini dalam catatan sejarah hanya bisa dibebaskan dengan pemimpin muslim dan sistem Islam. Sehingga kita tidak bisa berharap kepada sistem yang lain atau pemimpin yang lain. Apalagi berharap kepada Biden atau kepada pemimpin-pemimpin lainnya yang jelas-jelas mendukung kebiadaban yang dilakukan Yahudi dan Nasrani. Begitu Bung Wahyu. Baik,
terkait ini Bang Rocky, sepertinya beberapa hari terakhir ini ada pernyataan bahwa informasi bahwa ada 143 negara yang memberikan hak penuh kepada Palestina dalam kemerdekaannya. Apakah hal ini berpengaruh Bang Rocky? Ataupun tetap sama ketika memang Israel sendiri tidak akan menggubris gitu kesepakatan-kesepakatan seperti itu Bang Rocky? Iya, jadi pernyataan sebagai sebuah negara, sebuah kepala negara, sebuah kepala pemerintahan yang hanya mengecam ataupun menyatakan mendukung, tidak mengirimkan bantuan, tidak mengirimkan pasukan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar, itu adalah dukungan palsu, pernyataan palsu. Dan ini harusnya tidak harus dilakukan seperti itu. Kalau mereka betul-betul ingin mendukung kemerdekaan Palestina, ingin menyatakan bahwa mereka membela Palestina, yang dilakukan hari ini adalah mengusir tentara Zionis, Yahudi laknatullah itu, dari bumi Palestina. Itu kalau dia tidak ingin dikatakan sebagai pendusta atau hanya bersandiwara mendukung. Jadi walaupun dia mendukung kemerdekaan, tapi sampai hari kita lihat tidak ada fakta kemerdekaannya, tapi justru membiarkan. Nah ini kalau sekedar ucapan itu tidak layak dikategorikan serius. Kalau melakukan pendukungan dan pembelaan, mestinya dia mengirimkan pasukan, mengirimkan bantuan dan seterusnya, sehingga betul-betul diusir dari yang penjajah itu. Nah ini yang harusnya dilakukan, bukan hanya beretorika mendukung tapi tidak serius. Nah, begitu Bung Wahyu. Baik. Baik, Bang Rocky, terima kasih banyak atas waktunya. Namun sebelum kita tutup, kami ingin mendengarkan closing statement terkait Biden tak percaya ada genosida di Gaza, buta dan gila. Silakan Bang Rocky. Ya, saya berharap para penguasa yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk masih hidup dan masih berkuasa, segera memahami dirinya, menyadari dirinya, posisinya, untuk segera tidak buta dan tidak gila, sehingga masih mendukung kegilaan yang dilakukan oleh Zionis laknatullah alaih dengan melakukan pembantaian dan penjajahan di Palestina. Harus segera memberikan dukungan nyata yang tidak pura-pura, itu adalah dengan mengusir penjajah Zionis laknatullah itu dari bumi Palestina. Bagaimana cara mengusirnya? Contohlah Khalifah Umar bin Khattab yang mengirimkan pasukan dan mengusir penjajah Atrobun dari bumi Palestina seperti itu, dan juga Salahuddin al-Ayyubi yang sudah melakukannya. Jadi kalau ingin disebut penguasa yang baik, yang membela rakyat tertindas, kezaliman yang dilakukan oleh Zionis itu, maka dia harus melakukan langkah yang nyata dan mengikuti sunnah Nabi yang ditunjukkan dengan contoh oleh Khalifah Umar bin Khattab yang mengirimkan pasukan dan membebaskan Al-Aqsa atau Palestina. Begitu, Bung Wahyu. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat Wahyu semua, dan kita juga menyeru kepada para penguasa negeri kaum muslimin bahwasannya Palestina hanya bisa dibebaskan dengan jihad, dengan mengirim tentara dan adanya negara yang memang melindungi penuh umat Islam dimanapun berada, baik di Palestina maupun di negeri-negeri kaum muslimin lainnya yang saat ini terjajah. Baik Bang Rocky, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Sampai bertemu di Bincang Bersama Sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.